فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil amil yang menjazmkan dua fi'il, yaitu man dan mahma. Untuk man, apakah dia itu isim atau huruf? Indaka Abdullah, isim. Isim ini biasa digunakan untuk apa? Untuk siapa? Untuk sesuatu yang disifati dengan ilmu, yang terkadang ungkapan lebih mudah, yaitu yang berakal mayoritasnya, dan terkadang juga digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Sedangkan mahma ini isim atau fi'il atau huruf? Indaki arif. Mahma adalah isim. Baik. Kedua-duanya ikhwan, man dan mahwa sama-sama isim syarat yang menjazmkan. Dan mahma pada asalnya terdiri dari dua kata, aba dan aba. Abdurrahman Kisaran. Mah dan ma asyartiyah, kemudian digabung menjadi satu kesatuan. Dan ketika kita mengi'rab juga kita i'rab jadi satu. Mahma ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain mabniun ala sukun. Kemudian baru dicari kedudukannya dalam i'rab apa. Dan biasanya karena dia di depan, maka fi mahalli raf'in mubtada. Ini pada asalnya. Baik. Sekarang kita masuk pada amil yang kelima, yaitu ilma. Wa huwa ismu syartin murakkabin min kalimatain. Dan ilma adalah isim syarat yang tersusun dari dua kata, atau ismu syartin murakkabun min kalimatain, untuk sifat dari isim bukan dari syarat. Isim syarat yang tersusun dari dua kata seperti mahma. Nah, untuk idma terdiri dari id wa ma, kemudian digabungkan jadi satu. Yazimu fi'lain ala awal fi'lu syarat wa thani jawabuhu wa jaza'uhu ka qauli syair wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Baik. Sungguhnya kamu ini kapan saja menunaikan apa yang kamu perintahkan, maka orang-orang yang kau perintahkan itu akan segera menunaikannya. Ini makna
mudahnya dari bait. Memang ikhwan, orang yang memerintah ketika dia mencontohkan, menunaikan apa yang dia perintahkan, orang yang kita perintah pun akan bersegera untuk melaksanakannya. Seperti pada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Nah, beliau memerintahkan, tapi para sahabat masih apa? Masih menunda-nunda sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menemui istri beliau dalam keadaan marah. Maka disarankan oleh istrinya untuk beliau yang mencontohkan. Akhirnya ketika melihat Nabi melakukannya, para sahabat bersegera untuk menunaikan apa yang telah diperintahkan. Nah, dan i'rab dari idma juga kita i'rab dari satu kesatuan. Idma ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain mabniun ala sukun. As-sadis ayyu wa huwa ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'u. Sama. Ayu adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syaratnya, yang kedua sebagai jawabu syarat dan jazanya. Nahu ayya kitabin taqra tastafid minhu. Baik. Ayya kitabin taqra, kitab apa saja yang akan kamu baca. Tastafid minhu, maka engkau akan mengambil faedah darinya. Baik, dari sini ayya diharokati apa? Fathah, karena apa? Menduduki kedudukan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang dikedepankan. Menunjukkan bahwasannya ayya di sini mu'rab atau mabni? Qadir? Mu'rab. Untuk ayyu dia mu'rab, maka dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi amilnya. Karena dia di sini sebagai maf'ulun bih yang dikedepankan, maka dia diharokati fathah yang merupakan tanda untuk i'rab nasab. Baik. Dan mengenai ayyu, bisa antum lihat dalam catatan kaki, ta'ti ayyu ala sittati aujuh. Ayyu itu datang dengan 6 wajah. Yang pertama, ayyu al-kamaliyah, nahu karimun, ayyu karim. Ini untuk menunjukkan kesempurnaan. Orang yang mulia, betul-betul mulia. Orang-orang mulia, orang mulia yang sangat menunjukkan apa? Kesempurnaan. Karimun ayyu karim. Baik. Alimun ayyu alim. Ayyu alim. Yang kedua ayyu al-mausulah. Uhibbu minat talabati ayyan huwa aktsaru mudzakaratan. Aku mencintai penuntut ilmu yang dia lebih banyak memurajaah. Ini ayyu al-mausul. Yang ketiga ayyu an-nidaiyah. Nahu qaulillahi ta'ala ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ayyu, karena yang apa? Sebagai nida itu adalah lafaz ayyunya. Baik. Yang keempat ayyu an-nakirah, nahwu yu'jibuni fi'luka lil khairati ayyu fi'lin kan. Aku suka perbuatanmu pada kebaikan-kebaikan. Fi'il apa saja, perbuatan apa saja aku suka selama itu adalah apa? Perbuatan kebaikan. Baik.
Kemudian yang kelima ayyu asyartiyah, ini yang menjadi pembahasan kita. Faqad sabaqa bayanuha. Dan yang keenam ayyu al-istifhamiyah, nahu ayyal kitabaini akhadta. Nah, kitab yang mana dari dua kitab yang telah kamu ambil? Di sini juga ayya kedudukannya sebagai maf'ulun bih muqaddam. Nah, ini sekedar wawasan ikhwan, tidak perlu ruwet-ruwet, karena memang sebenarnya pembahasan hal ini tidak untuk jurumiyah. Yang jelas antum ingat ayyu, di antara wajahnya adalah dia sebagai isim syarat yang menjazmkan dua fi'il, dan dia sifatnya mu'rab, bukan mabni. Maka berubah-ubah harokatnya sesuai dengan apa? Amil yang masuk padanya. As-sabi' mata wa huwa ismu syartin jazimin yazimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jazaohu wa jawabuhu wa jazaohu. Nahu mata tadhhab ilal masjidi tanal ridallah. Mata tadhhab ilal masjidi tanal ridallahi. Bagaimana mengartikannya Bapak? Kapan saja engkau pergi ke masjid, maka engkau akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalil-dalil begitu banyak menunjukkan hal ini. Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw rah. Siapa saja yang berangkat ke masjid di pagi hari atau di akhir hari, maka akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya jamuan nuzul, yaitu jamuan yang diberikan untuk tamu. Nah, setiap dia berangkat, baik paginya atau siangnya, maka akhwan berbolak-balik di masjid Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang agung. Cuman jangan sampai seseorang karena seringnya di masjid akhirnya melupakan adab-adab masjid. Ketika lama, misalnya dia baru lama keluar dari masjid, maka ketika masuk untuk apa? Salat tahiyatul masjid. Kecuali kalau dia baru dari dalam masjid keluar untuk hajat yang sebentar dengan niatan untuk kembali lagi, maka ini tidak perlu mengulang tahiyatul masjidnya. Seperti misalnya seorang di dalam masjid keluar untuk buang air atau keluar untuk wudu, maka ketika masuk tidak perlu untuk mengulang tahiyatul masjid, karena masih dihukumi dia berada di masjid, tidak keluar darinya kecuali karena hajah yang singkat. As-sabi' mata wa huwa ismu syartin jazimin yazimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Sudah ini. Naam, mata tadhhab ilal masjid tanal ridallah. Kapan saja kamu pergi ke masjid, engkau akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan i'rabnya. Mata ismu syartin jazimin yazimu fi'lain mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Saya perhatikan mata. Untuk mata akhwan, dia i'rabnya isim syarat yang menjazmkan. Isim syarat yang menjazmkan dua fi'il, dia mabni ala sukun karena mata akhirnya berupa huruf apa ini? Iqbal, pada mata akhirnya huruf apa? Alif layyinah. Baik. Dan alif layyinah senantiasa dalam keadaan sukun. Berarti mabniun ala sukun. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Dia menduduki kedudukan nasab sebagai dzarfuz zaman, menunjukkan kapan, waktu hal tersebut. Berarti mata tadhhab, kapan saja kamu akan pergi. Tadhhab fi'lul mudhari' wa huwa fi'lu syarti majzumun bimata wa alamatu
jazmihi as-sukunudz zahir ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta mata tadhhab. Ilal masjidi ila harfu jarrin, al masjid ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihil kasrah adh-dhahirah ala akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi tadhhab. Tanal jawabu syart wa jazaohu fi'lun mudhari'un majzumun bi mata wa alamatu jazmihi as-sukunudz zahir ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Sedangkan ridha sebagai apa? Maf'ulun bih mansub. Baik. Maf'ulun bih mansub. Tapi apa? Alamat nasabnya al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alif fi akhirih mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Wa huwa mudhaf wa lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Nah, ini i'rab lengkapnya. Dan mata bisa antum lihat dalam catatan kaki ini juga apa? Memiliki beberapa wajah. Mata ismun istifham wa ya'ti 'ala arba'ati aujuh. Mata yang merupakan isim istifham kan? Kapan? Menanyakan tentang apa? Waktu. Punya 4 wajah. Baik, yang pertama yustafhamu bihi 'anil zaman. Pertama ditanyakan dengannya tentang zaman. Wa huwa mabniun 'ala sukun nahwu qoulihi ta'ala mata nasrullah. Kapan akan datang pertolongan Allah? Mata nasrullah. Ini apa? Istifham tentang zaman. Baik. Yang kedua ada jazmin waqad sabaqa bayanu sebagai apa? Ada sebagai amil yang menjazmkan dan telah lewat penjelasan. Yang ketiga dzarfu zaman nahwu mata dhahabta ilal madrasati adhhab. Kapan saja kamu pergi ke madrasah aku pun akan pergi. Ai fi ayyi sa'atin dhahabta ilal madrasah adhhab. Fi waktu kapan saja kamu pergi ke madrasah maka aku pun akan juga pergi. Baik. Kemudian yang keempat yang telah kita lewati dulu yaitu mata jar. Mata yang menjarkan bimakna min, bermakna min wa hiya lughatu Hudzail. Dan ini adalah bahasa kaum Hudzail. Qala syairuhum syarabna bima'il bahri thumma taraffa'at mata lujajin khudrin lahunna nasiju. Nah, syaribna bima'il bahri thumma tarafa'at. Mereka para wanita tersebut minum air lautan. Baik. Thumma tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna naiju. Kemudian mereka apa? Mereka berdiri kapan saja ada gelombang yang hijau yang mengarah pada mereka. Ini mensifati para wanita ketika berada di pantai. Syahidnya tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna naiju. Dan yang menjadi pembahasan kita dan yang terpenting di sini yaitu mata adalah isim syarat jazim. Baik. Mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah. Nah, saya barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.